Orang yang terlahir di klan Ba'alawi, terus salahnya apa? Mereka terlahir di situ bukan kehendak dia. Kalau terus kemudian dia menjadi orang soleh, apakah tidak bisa? Kan pertanyaannya itu, Kang Riki. Terus kemudian mengaku sebagai keturunan, padahal aslinya bukan. Tapi saya soleh, apakah boleh, Ustadz? Tradisi bangsa Arab itu keturunan itu bukan dari ibu tapi dari ayah. Lah Rasulullah itu keturunannya semua yang ada sampai sekarang itu adalah dari ibunda Fatimah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang Zikri ini yang menemani kita Sobat Ngopi. Kali ini ada Kang Zikri, pendatang baru. Tadinya saya minta untuk muncul di kamera, tapi katanya pengen misterius. Baik, bagaimana kabarnya Kang Zikri? Alhamdulillah baik. Aduh, ini saya manggilnya apa ini? Pak Ustadz, Mas Ustadz, Kang Ustadz, apa ini enaknya ini? Boleh lah, silakan mau panggil Ustadz, Pak Ustadz. Kalau Mas Ustadz saya lebih senang, itu biar kelihatan lebih muda. Yang penting jangan dipanggil Habib. Waduh. Wah, ini mulai tajam ini lidahnya Pak Ustadz ini. Ini kita Sobat Ngopi akan melanjutkan. Ngopi bukan sembarang ngopi, tapi ngolah pikir. Ayo Kang Zikri, silakan dipandu. Apa ini, kita mau melakukan apa di konten kali ini? Oke. Sobat Ngopi, saya akan menjelaskan agenda pada episode hari ini ya. Apa ini kita episode kali ini? Kita sebenarnya ya sudah ada persiapan dan draft untuk topik baru yang akan dibahas. Ya. Cuman untuk sebagai apa ya, penjembatan lah, menjembatani antara episode ini dan episode selanjutnya, kita akan membuat konten menanggapi komentar. Ngomentari komentar. Baik, silakan Kang Zikri. Ada komentar apa saja ini dari Sobat Ngopi? Oke. Pertama ini saya sebutkan dulu ya. Ini kita akan menanggapi komentar dari episode 5. Episode 5. Waktu itu kita masih tentang Habib Ba'alawi. Iya, ini Habiban ini. Waduh, tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Baik, berarti ini kita masih akan sedikit ya tentang pembicaraan tentang Habib Ba'alawi, tapi tidak tentang tema baru, tapi menanggapi apa yang direspon oleh Sobat Ngopi. Ayo silakan. Oke, ya pertama ini saya lihat dulu ya dari data statistik channel, bisa kita lihat bahwa ini salah satu video yang tanggapannya lumayan cepat dan dalam beberapa waktu yang tidak terlalu banyak saja sudah mendapatkan views yang lumayan ya untuk channel kecil ini kan ya. Ya berarti kita meskipun channel kecil lumayan ada perhatian lah ya dari Sobat Ngopi. Tapi ini komentar 81 orang, ini baik apa menghancurkan ini? Saya rasa komentarnya apapun insya Allah membangun channel ini lah. Iya, karena ini cukup banyak pro kontra ya. Ini topik yang sangat menarik ini untuk kita diskusikan. Iya, ini sangat ada sedikit kontroversial ya. Oke. Langsung saja kita ke komentarnya. Ya, Pak Ustadz. Yang pertama dari DR Syamsul Islam. Iya, Sobat Ngopi ini mengomentari seperti ini, Ustadz. Baik. Sebaiknya Ustadz gak perlu pura-pura gak tahu. Hal ini terjadi karena kelompok dilembagakan, maka akan terseret untuk mengklaim kita ini lebih punya hak-hak tertentu, yang dimana dalam tanda kurung ini kebiasaan Ba'alawi menurut Sobat Ngopi ini. Lalu lebih-lebih mereka mencela sana sini. Ingatlah ketika pejabat sah dibully. Wah, ini ada pejabat-pejabatnya juga ini. Oke, tanggapannya bagaimana Ustadz? Iya, baik. Jadi tadi Ustadz nggak usah pura-pura tidak tahu. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Baik, Sobat Ngopi, sedikit kita bahas ya. Tampaknya banyak komentar yang bernada seperti itu ya. Jadi intinya begini, kami ini sebenarnya ya sudahlah kita baca, kita mengetahui bahwa ada penelitian dari Kiai Imad yang menjelaskan tentang terkait nasab Ba'alawi ya, nasab Ba'alawi, bahwa itu tidak tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi yang lain juga banyak sekali hal-hal yang tidak tepat, boleh dikatakan yang enggak benar yang dilakukan oleh para Habib ya, kita ketahui itu semua. Namun demikian kita tidak ingin terseret di dalam hal itu. Kita ingin memunculkan satu
tema baru ya, satu tema baru di dalam pembahasan terkait dengan Habib Ba'alawi ya, seperti itu kira-kira Kang Fikri. Jadi kita lebih ingin untuk memunculkan satu pembahasan baru yang tampaknya belum banyak dibahas, yaitu saya tidak ingin terprosok masuk di dalam terkait dengan nasab karena itu sudah jelas dibahas oleh Kiai Imad ya, dan kemudian itu pun juga menimbulkan pro kontra karena yang mereka tetap ngotot, yang ini juga tetap ngotot. Nah, maka kita munculkan arus pembahasan baru bahwasanya ini sebenarnya bukan terkait dengan klan siapa, apakah nyambung ataukah tidak, itu iya, itu satu masalah. Tapi sebenarnya pembahasan yang lebih penting lagi adalah tentang bagaimana kalau orang punya perilaku seperti ini. Jadi mengapa kok seperti itu? Ambil taruh misalkan orang yang terlahir di klan Ba'alawi, terus salahnya apa? Mereka terlahir di situ bukan kehendak dia. Kalau terus kemudian dia menjadi orang soleh, apakah tidak bisa? Kan pertanyaannya itu Kang Fikri. Oke, ya kan? ya, benar. Jadi misalkan dia terlahir di keluarga Ba'alawi, apakah dia terus tidak punya hak untuk menjadi orang soleh? Ataukah misalkan orang-orang habib-habib yang telah melakukan keburukan, kita harapkan mereka menjadi baik atau kita harapkan menjadi terus buruk? Kan kita tentu mengharapkan mereka untuk bertobat menjadi baik. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi harapan kita, ya meskipun nggak tahu kita apakah harapan itu akan terjadi atau tidak. Nah, seperti itu kira-kira Kang Fikri. Jadi kita bukan pura-pura tidak tahu, tapi kita mencoba untuk mengemukakan hal baru, tema baru terkait dengan Habib Ba'alawi. Oke, begitu ya Sobat Ngopi. Jadi ya, bukannya Ustadz ini kurang update ya, kudet atau nggak tahu ataupun bahkan pura-pura nggak tahu, tapi ingin membuka sebuah arus ya, arah percakapan yang baru, yang kita dapati sepertinya kurang dibahas oleh tokoh-tokoh di media sosial. Ya, benar. Seperti itu kurang lebih Sobat Ngopi. Ya, juga sebenarnya banyak ya pertanyaan-pertanyaan di komentar yang nadanya serupa dengan seperti itu, yang kok Ustadz ini main aman sepertinya gitu. Main aman. Jadi sebenarnya begini Kang Fikri, Sobat Ngopi ya, sebenarnya main aman itu boleh ya, misalkan dikatakan saya main aman, tapi bukan main aman karena tidak berani. Ya, kemudian ada yang bilang main aman takut kualat ya Ustadz. Ya benar itu. Tadi ada itu bukan main aman seperti itu. Kita main aman karena saya merasa kalau saya masuk ke dalamnya saya bisa terkena polusi, itu ya. Jadi saya merasa itu sangat berpotensi memberikan polusi terhadap keimanan. Nah, gitu ya. Maka kita lebih memilih untuk arus fokus kepada bahwa jangan sampai kita mengikuti hal-hal yang tidak benar tadi. Itu kira-kira. Iya, jadi apalagi ya Ustadz, di zaman yang saat ini sepertinya arus media sosial ini sangat deras sekali. Ya, benar. Gampang sekali untuk terjerumus ke arah-arah yang dapat sepertinya mencemari hati. Mencemari hati. Iya, jadi polusi keimanan, polusi terhadap hati kita. Jangan sampai kita karena menginginkan menanggapi sesuatu yang salah, tapi masuknya kita juga terjebur kepada kesalahan. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Terkadang ada sesuatu yang memang ini salah. Contohnya beginilah, ini kita keluar dari bab Habib. Ada orang mencuri. Salah atau tidak? Salah tuh. Salah kan mencuri. Tapi terus kemudian kita pukuli dia. Nah, pukuli ini juga salah. Salah lagi. Kira-kira seperti itu. Kita tidak ingin terjebak memukuli si pencuri. Nah, itu kita tidak ingin seperti itu. Maka kita benar, saya rasa Sobat Ngopi ini katakan main aman. Tapi main aman bukan karena takut kualat, karena saya rasa Habib nggak malati ya. Kalau yang malati kata orang Jawa malah kucing itu. Oke. Lanjut saja ya. Lanjut. Ya, tadi kita sekaligus pertanyaan yang awal tadi sudah dijawab, sekaligus ini juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang bernada serupa, oke? Terus juga ini ya, omong-omong kan tentunya namanya Sobat Ngopi ini. Iya, Ngopi kan ngolah pikir ya. Ternyata pikir. kalau kita searching keyword ngopi di kolom komentar, cukup banyak komentar yang di dalamnya terdapat kata ngopi. Apa saja? Salah satunya ini dari Sobat Ngopi Okirawan 7242. Iya. Makanya ngopinya jangan di kebun Ustaz, ngopinya di kota biar pintar. Baik, itu tadi memang benar. Kalau ngopi di kota itu tampaknya lebih pintar, tampaknya pengetahuannya lebih luas. Tapi ingat, di kota banyak solusi, Sobat Ngopi. Jadi saya mending ngopinya di kebun saja, lebih sejuk dan lebih menyehatkan. Jadi memang kita lebih memilih ngopi di kebun. Memang tampaknya itu kurang update, tapi tampaknya
ini akan lebih sejuk, udaranya lebih bersih. Ngopi di kota tampaknya lebih gagah, tapi lebih terkena polusi itu nanti. Waduh, ini lumayan tajam ini ya jawabannya ya. Itu kira-kira sobat ngopi. Ya, ini banyak ya komentar yang ngopinya kurang jauh seperti itu, seperti itu ya. Ya. Kita mau jauh-jauh kurang bekal. Baik, nggak apa-apa. Jadi begini sobat ngopi. Sudah dari awal kami sampaikan bahwa di dalam sobat ngopi ini kita tidak akan begitu masuk pada konsep-konsep yang macam-macam ataupun teori yang macam-macam, enggak. Kita akan berkutat pada teori-teori dalam tanda kutip konsep-konsep yang ditawarkan oleh Al-Qur'an ataupun oleh Rasulullah. Jadi kita akan banyak berkutat di situ. Oleh karena itu sobat ngopi ini adalah ngolah pikir. Saya ingin bahwa banyak hal masalah termasuk kita akan di episode berikutnya kita bahas apa itu Kang Fikri rencananya? Untuk episode berikutnya kita akan membahas sebenarnya peristiwa yang sudah lewat ya, tapi lumayan sisa lah jejak-jejak viralnya, yaitu peristiwa pengerusakan villa yang terjadi di Sukabumi kemarin itu ya. Terkait inilah intoleransi lah istilahnya ya, toleransi dalam beragama nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Tapi kita akan bahas itu melalui prinsip-prinsip yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah melalui Al-Quran sebagai ayat-ayat Allah dan juga melalui hadis-hadis ataupun pandangan para ulama. Jadi nanti kita akan lebih berkutat di situ, sehingga memang tampaknya channel Sobat Ngopi akhirnya tampaknya kayak tadi itu, jadi kurang jauh ngopi. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita ingin menghadirkan nuansa baru di dalam pembahasan wacana-wacana yang sedang berkembang di media-media sosial. Itu kira-kira Sobat Ngopi. Oke ya, jadi Sobat Ngopi begitulah kata Ustadz kita ya. Jadi channel ini itu murni dibuat untuk memberikan wawasan kepada kita semua, sudut pandang baru ya. Wawasan dan sudut pandang baru yang hanya kita itu menyajikan ya, gambar apa bahasa gaulnya, menyajikan pandangan-pandangan Al-Quran terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di dunia fana ini ya. Yes, kurang lebih seperti itu Sobat Ngopi. Oke, simpelnya ya, sederhananya seperti itu. Oke, tadi kan kita sudah menyoroti komentar-komentar yang sepertinya merujuk ke arah Pak Ustadz ya. Pak Ustadz main aman, Pak Ustadz ngopinya kurang jauh. Ini kita akan kemudian ya cari yang konteks lain. Ya, yang konteks lainnya, yang genuine ya, murni pertanyaan benar-benar. Oh ini saya pengen tahu nih. Ya. Jadi yang pertama ada dari Konyek Petro 6634. Oke. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Kalau aku orang soleh terus ngaku keturunan Nabi Muhammad boleh Ustadz? Bagus sekali pertanyaan. Dari siapa tadi akun? Dari Sobat Ngopi Konyek Petro 6634. Konyek Petro. Baik. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau saya soleh terus saya ngaku menjadi keturunan Nabi, apakah boleh? Ketika Anda mengaku ini yang perlu kita garis bawahi. Mengaku itu maksudnya asli keturunan atau tidak? Ya, ini dalam tanda kutip ya. Konteks mengaku biasanya bukan. Ya, biasanya mengaku itu dipakai untuk mengaku-aku. Berarti sebenarnya bukan, terus kemudian mengaku. Kalau saya soleh, kalau memang yang dimaksud mengaku itu sebenarnya bukan, terus kemudian mengaku sebagai keturunan, padahal aslinya bukan, tapi saya soleh, apakah boleh Ustadz? Itu berarti Anda tidak soleh. Ya, itu sudah ultimatum ya, ultimatum. Ya. Jawaban, kalau saya soleh, terus saya mengaku keturunan, itu berarti namanya tidak soleh. Jadi ini Sobat Ngopi, ini yang perlu saya lihat komentar banyak ya. Jadi soleh yang kita maksud, itu bukan soleh itu maksudnya sholat, terus kemudian puasa, ya, itu bukan rukuniman. Soleh itu yang dimaksud adalah dari kata-kata solahayasluhu, melakukan yang selayaknya, melakukan yang seharusnya, itu adalah kesolehan. Kita sebagai seorang hamba haruslah menyembah ya kepada Tuhannya. Kalau tidak menyembah kepada Tuhannya, namanya tidak soleh. Kita sebagai sama manusia harusnya saling menghormati karena punya Tuhan yang sama, diciptakan oleh Tuhan yang sama, dan
dan kita sesama makhluk, maka harus saling menghormati, namanya kesolehan. Nah, jadi kesolehan itu luas, maknanya adalah sesuatu yang sudah selayaknya sepatutnya untuk kita lakukan dalam konteks yang sangat luas. Itu kesolehan yang kita maksud. Nah, ketika seseorang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia tahu sebenarnya dia bukan keturunan Nabi, berarti namanya dia tidak soleh. Nah, gitu kira-kira. Sama termasuk ada orang sebenarnya dia tidak alim, ngaku alim, berarti juga tidak soleh. Begitu kira-kira. Oke, jadi sudah dijawab ya tadi Sobat Konyek Petro 6634. Bisa kita lihat tadi dari jawaban Pak Ustadz ini sepertinya masuk ke ranah-ranah bahasa tadi ya, konotasi bahasa. Nah, saya lihat ini momentum yang pas untuk promosi channel lainnya. Jadi Pak Ustadz ini punya channel lain, Ngaji Fuadi namanya. Benar Pak Ustadz? Iya. Jadi begini, tadi terkait mengapa kok dipanggil Pak Ustadz ya. Sebenarnya saya juga nggak ingin dipanggil Ustadz ya. Jadi Sobat Ngopi, saya punya channel yang lain yaitu apa itu namanya? Ngaji Fuadi. Ngaji Fuadi. Jadi begini, kita ini ingin memviralkan Al-Quran, ceritanya begitu. Al-Quran ingin kita viralkan. Biasanya orang membaca Al-Quran itu kan cenderung teks-teksnya dibaca, lupa maknanya apa. Maka kemudian kita memunculkan namanya Quran Al-Fuadi. Itu Quran yang dilihat dari struktur bahasanya. Jadi Quran dilengkapi dengan struktur bahasa Arab yang di situ kita kupas di channel Ngaji Fuadi. Silahkan kalau ingin tahu bisa buka channel Ngaji Fuadi. Di situ ada kita buat namanya Mushaf Quran Nahwu Al Fuadi. Lah karena itulah kemudian saya dipanggil Ustadz. Mungkin kira-kira begitu. Tapi di sisi yang lain memang juga di sini kami juga membuka kajian-kajian offline terkait dengan tafsir Al-Quran, terkait dengan bahasa Arab. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah upaya kami di sisi yang lain yang kami mengupayakan untuk memviralkan Al-Quran. Termasuk sebenarnya channel Sobat Ngopi ini arahnya ke sana, Kang Fikri. Kita pengen memviralkan Al-Quran dalam konteks wacana-wacana yang sedang mengemuka, gitu kira-kira. Oke, jadi begitu ya Sobat Ngopi. Bagi Sobat-Sobat Ngopi sekalian yang mau misalnya mendalami bahasa Arab ya, atau lebih spesifiknya tata bahasa cara mendalami Al-Quran ya dalam nahwu shorof ya, ini ya nama pelajarannya ya, bisa cek di channel sebelah milik Pak Ustadz ya. Ngaji Fuadi ya. Ngaji Fuadi. Sini kan Sobat Ngopi ya, di sana Sobat Fuadi ya. Oke, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Jadi untuk silakan. Durasi juga ya. Durasi. Terakhir ini kali ya. Ini ya terakhir ya. Ini pertanyaannya cukup panjang. Cukup panjang. Silakan disingkat saja. Untuk gampangnya ini ya. Dari siapa ini? Jadi gini aja, ada dua pertanyaan ini sepertinya jawabannya bisa dijadikan satu gitu. Jadi pertanyaan yang pertama ini adalah dari Sobat Jaya Joerani 2745. Kesusahan namanya. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kalau Ba'alawi Habaib itu golongan Syiah? Karena Syiah bukan Ahlus Sunnah, karena berbeda akidah. Apakah nilai ketakwaannya boleh disamakan dengan Ahlus Sunnah? Nah, kita sambung nih dengan pertanyaan selanjutnya ini ya. Pertanyaan selanjutnya ini tadi dari Sobat Insan_Tiada. Ini juga sudah menciptakan tempat perdebatan sendiri ya di kolom komentarnya Insan Tiada ini. Ya, kita apresiasi dulu terhadap sobat yang menanggapi komentarnya Insan Tiada ini. Ya, Fauzi Merisi ya, kita apresiasi dulu ya. Terima kasih karena sudah menciptakan ya, membuat kolom komentar yang berisi diskusi ya. Ini juga tujuannya kita ini untuk membuat kolom diskusi ini, berdiskusi seputar agama ini. Alhamdulillah sudah bisa menciptakan tempat ruang untuk diskusi. Oke, langsung aja ke pertanyaannya Insan_Tiada. Lanjutan pertanyaan tadi ya. Mengenai Syiah tadi itu. Pertanyaan, bagaimana tuh dengan hadis yang berbunyi dari 73 golongan hanya satu golongan yang masuk surga? Bukankah itu termasuk klaim dan merasa benar sendiri? Saya pribadi tidak respect dengan hadis ini, gak masuk akal. Oh ya, tadi kan pertanyaan pertama bahwa ada golongan habaib ini, apakah termasuk Syiah?
Dan juga kan mereka berbeda akikah, berarti tidak masuk dengan golongan satu yang masuk surga ini gitu kan. Iya, iya. Terus ada hadis juga ini yang mengatakan bahwa ini hadis ini sepertinya ngeklaim benar sendiri gitu. Iya, iya, iya. Bagaimana tanggapannya Pak Ustadz? Baik, jadi hadis itu jelas ya, jelas ada dan itu ya digunakan oleh para ulama ya, dan itu secara sanad ya bisa kita terima. Tapi yang perlu kita ingat ya, bahwa poin penting di dalam Rasulullah menyatakan bahwasanya umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan seterusnya. Dalam konteks hadis itu, yang poin yang paling penting untuk kita ambil adalah beberapa. Yang pertama, bahwa perpecahan di dalam umat itu adalah keniscayaan. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Karena jangankan umat yang banyak, dalam keluarga saja kita perpecahan. Ada nggak Kang Fikri? Iya benar-benar. Dalam keluarga saja. Jadi ini perpecahan itu sudah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri, pasti terjadi. Nah, di dalam perpecahan banyaknya pendapat-pendapat itu, banyaknya golongan-golongan, banyaknya kelompok-kelompok, ini yang akan selamat adalah satu. Maksudnya bukan satu kelompok, tapi satu pihak yang dia tetap berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, dan berpegang teguh kepada jamaah. Nah, ini yang lebih kita soroti. Jadi lebih kepada itu. Jadi ini bukan tentang kelompok, karena kalau 73 itu kalau benar 73, kelompok kita tidak 73. 73 ini bukan identitas komunal ya Ustaz. Iya, jadi 73 ini kalau misalkan ini adalah kelompok, loh yo kita ya sudah lebih. Di Indonesia saja itu sudah ribuan. Ya, benar kelompok sekali, itu di Indonesia sudah ribuan ya, sudah ribuan. Jadi itu bukan itu. Yang dimaksud adalah pihak-pihak yang dia berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah, dan berpegang teguh kepada mayoritas ini maksudnya jamaah ya. Ini maksudnya adalah sesuatu yang tidak berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, tapi dia benar-benar ini untuk kepentingan jamaah atau umat Islam. Mengapa? Karena banyak kelompok-kelompok yang muncul sebenarnya berawal dari apa? Kepentingan pribadi, bukan kepentingan agama. Nah, ini yang ingin kita sampaikan. Oleh karena itu Rasulullah membuat contoh banyak sekali. Nanti kita akan sampaikan, termasuk insya Allah di dalam episode berikutnya terkait dengan toleransi beragama. Kita akan bahas tentang hal itu, dan kita akan kemukakan bagaimana Al-Quran memberikan arahan-arahan. Terus yang tadi Ustadz kan ada hubungannya itu yang ini kan ada Al-Alawi ini kan mengaku keturunan Nabi ya. Apakah termasuk Syiah, Ustaz? Wah, ini saya masih ingat komentarnya Imam Syafi'i itu ya. Kalau nggak salah komentarnya Imam Syafi'i. Beliau itu menyatakan seperti ini. Kalau nggak salah, insya Allah itu komentarnya Imam Syafi'i. Beliau sempat menyatakan begini. Jika yang dimaksud Syiah itu adalah pencinta Rasul, maka saya Syiah. Artinya kita itu terkadang punya terminologi terhadap sesuatu istilah yang kita itu nggak paham istilah itu maksudnya apa. Jadi ketika kita mengatakan ini orang Syiah yang kita maksud itu Syiah yang bagaimana? Kalau Syiah yang dimaksud adalah orang-orang yang kemudian sabbus sahabat ya, mereka yang mencela sahabat selain keturunan Ali. Ya, yang mereka kemudian menyatakan bahwasanya seharusnya setelah Rasulullah itu khalifahnya Ali. Nah, kalau Syiah yang dimaksud itu, nah itu kita tidak sepakat dengan yang itu. Iya, Syiah yang identitas komunal yang kelompok itu ya. Ya, tapi kalau yang dimaksud Syiah ini adalah pengikut Sayyidina Ali yang mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, yang itu kalau yang dimaksud yang itu, ya bisa jadi kita pun adalah Syiah karena kita pencinta Rasulullah. Pecinta keluarga Rasulullah. Nah, keluarga Rasulullah itu terus kemudian kemarin sudah pernah kita bahas bahwa keluarga Ali Muhammad itu ada dua interpretasi. Ada Ali ya min haitsun nasab, ada Ali keluarga tapi dari sisi keturunan biologis, ada Ali dari sisi pengikut. Dan tampaknya saya lebih cenderung kepada pendapat yang menyebut bahwa Ali Muhammad itu adalah keluarga dari sisi pengikut.
Nah, karena ada satu hadis di mana seorang sahabat itu yang bukan keturunan Rasulullah, tapi disebut oleh Rasulullah itu sebagai kamu pun keluargaku. Ya, terus kemudian ada satu hikmah yang menarik terkait dengan masalah keluarga ini, Kang Zikri. Ini belum saya sampaikan. Bagaimana itu, Pak Ustadz? Jadi ada hikmah yang menarik. Coba kita perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditakdirkan oleh Allah tidak ada keluarga, tidak ada putra beliau yang berketurunan. Ya, saya ulangi lagi. Rasulullah ditakdir oleh Allah tidak ada putra beliau yang berketurunan. Semua putra beliau meninggal di usia masih kecil, Masih belia. masih belia. Ya, nah terus kemudian padahal orang Arab itu menyatakan keturunan biologis itu dari sisi ayah, apa namanya itu, patrilianisme atau apa itu istilahnya itu. Kita bisa dapat dari kastanya Ibnu lah ya, dan yang sering dinisbatkan kan adalah ayahnya. Jadi kan Arab, bangsa Arab itu kan patrilianisme, apa sih istilah kerennya itu. Jadi keturunan nasab itu diambil dari ayah. Itu adalah dalam bangsa Arab. Loh, Rasulullah pada saat yang sama tidak punya keturunan dari anak laki-laki beliau. Artinya apa? Kalau kita mengikuti konteks bangsa Arab, ya, yang mengikuti model seperti itu, berarti sebenarnya keturunan Rasulullah sudah selesai. Putus, yang bisa menasabkan dirinya kepada Rasulullah, maksud saya, ya, itu sebenarnya sudah putus kalau dari sisi itu. Dalam pandangan Ya, bahasa ada dalam pandangan bangsa sisi Arab, tradisi ya, secara tradisi bangsa Arab itu keturunan itu bukan dari ibu tapi dari ayah. Lah Rasulullah itu keturunannya semua yang ada sampai sekarang itu adalah dari ibunda Fatimah. Ya, dari Sayyidah Fatimah putri Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Berarti semuanya itu bin Ali. Ya, ujung-ujungnya itu bin Ali. Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang bin Rasulullah, tidak ada. Bin Muhammad tidak ada. Muhammad tidak ada. Itu ya. Ini hikmahnya apa coba? Ya, hikmah dari sini terus apa kira-kira? Maka kira-kira menurut saya hikmahnya adalah tidak ada satupun yang berhak untuk membawa diri sebagai keturunan Rasulullah, meskipun memang keturunan Rasulullah. Terus kemudian peribahasa Arab sendiri itu mengatakan apa? Laisal fata man yaqulu hadza abi, walakinnal fata man yaqulu hadza. Ya, jadi bukanlah seorang pemuda sejati dia yang mengatakan ini ayahku. Pemuda sejati dia yang mengatakan inilah aku. Nah, dari tradisi Arab ini kita ketahui sebenarnya penisbatan seseorang kepada Rasulullah itu tidak ada asal usulnya. Maksud saya kira-kira bicara itu. Secara tradisi tidak ada pondasinya, karena pondasi Arab itu tradisinya itu kepada ayah. Nah, itu semua keturunan Rasulullah yang sampai sekarang itu ujung-ujungnya terakhir itu bin Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang bin Muhammad. Nah, itu yang kira-kira perlu saya sampaikan. Dari situ maka kita bisa pahami sebenarnya kita nggak perlu berpolemik lagi dalam bab masalah Ba'alawi. Kalau memang alim ya sudah tunjukkan kealimannya. Kalau memang soleh ya sudah, kesolehan dan ketakwaan itu adalah di hadapan Allah bukan di hadapan manusia. Gitu kira-kira Kang Zikri. Cukup mungkin ya? Oke ya, kita sudahi saja mungkin video kali ini Ustadz ya. Jadi itulah Sobat Ngopi jawaban pamungkas ya sekaligus penutup dari video ini. Penutup lah, kita sudah selesai. Ini insya Allah kita bahas bab lain. Ya, kita bahas topik lain ya. Sudahlah cukup babi-babi ini. Saya sudah muak. Saya sudah cukup lah. Dan kita intinya tadi, jadi Sobat Ngopi, kita berpegang teguh kepada bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita, bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita, dan para ulama menuntun kita dengan semua itu. Nah, terkait dengan saya, anak ini, itu semuanya sebenarnya tidak penting. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Lah ketakwaan ini yang berhak menilai Allah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan sekali-kali kalian merasa sok suci. Demikian. Semoga kita tetap ngolah pikir. Hari ngopi, boleh ngopi di kebun, boleh ngopi di kota. Ayo kita ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.